Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du. Kita sambung balik kajian kita tentang fardu kifayah dalam pengurusan jenazah, dan sudah kita jelaskan tadi bagaimana tata cara memandikan mayat. Kira-kira yang kita praktekkan tadi itu seperti itulah keterangan-keterangan yang dikutip oleh para ulama kita lewat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengalaman-pengalaman para ulama-ulama kita ketika mereka menguruskan jenazah di masalah fardu ain pertama, fardu kifayah yang pertama, yaitu masalah ghusl, masalah memandikan, yang intinya dalam memandikan ini tujuannya adalah tanzih. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan jenazah. Begitu juga tentunya membersihkan dirinya, sebab dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jasadnya. Karena itu tidak perlu kita bilang banyak petuah-petuah dalam memandikan. Artinya, kata para ulama, intinya bila sudah merata air kepada seluruh badan si mayat dengan sunnah-sunnah yang kita sebutkan tadi, maka yakfi, kata para ulama, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Apalagi kebanyakan dari apa yang kita sebutkan tadi itu bahagian dari ungkapan para ulama yang sifatnya sunnah. Ya, itu dia. Udah itu ada tadi pertanyaan, apakah perlu dipotong kuku, bulu-bulu yang ada di badan? Semuanya ini, kata para ulama, setelah wafatnya seseorang tidak perlu dilakukan. Bagaimana dia wafat, seperti itulah dia kita biarkan. Memang ada ungkapan-ungkapan ulama bahwa boleh dicukur rambut yang ada di badannya, boleh dipotong kukunya, tapi ini adalah halatul hayah. Ini menjadi satu ijma' para ulama, hanya disunnahkan pada mereka yang hidup. Adapun yang wafat, tidak. Begitu juga masalah masalah apa tadi namanya itu? Ite, Pak. Dengan pewarna baik di kuku atau di rambut. Ini kenapa harus dihilangkan? Kenapa harus dibersihkan? Karena dia berpengaruh kepada taharah seseorang. Ya, dia memerlukan, dia harus melakukan itu karena dia akan sholat, dia akan beribadah. Tapi bagi mayat, bagi mayat, laisa lahu taklif. Dia tidak ada lagi taklif. Tidak berlaku lagi dia bagi hukum-hukum yang seperti ini. Tidak berlaku bagi dia lagi hukum-hukum seperti ini.
Nah, ini alasan para ulama kenapa, dan saya kira ini pendapat jumhur. Memang dalam mazhab Syafi'iyah yang sering kita amalkan, bagaimana kita dalam wudu, misalnya bila ada penghalang-penghalang yang akan menghalangi air wudu sampai kepada anggota wudu kita, memang itu harus dihindarkan terlebih dahulu, dihilangkan. Inilah yang mereka jadikan patokan juga kepada mayat. Dalam masalah ini berpulang kepada tempat, pendapat dan sebagainya. Tapi menurut praktek yang kita tengok dan kita pelajari dan kita sering sampaikan, bahwa itu seperti ini dan sebagainya tidak perlu dikikis dari kukunya mayat. Perlu dikikis, kalau perlu dikikis masa hidupnya. Begitu juga rambut yang mungkin diwarnai dan sebagainya tidak perlu dihilangkan, biarkanlah begitu. Yang penting tatakan seluruh air, seluruh badannya bersih dia dari najis, selesai. Kemudian Allah. Dan setelah mayat kita mandikan, maka pengurusan yang selanjutnya adalah mengkafaninya. Yang ini juga hukumnya fardu kifayah. Ya, ini hukumnya fardu kifayah. Dalam masalah kafan, yang paling terpenting di sini adalah bahwa kain kafan tersebut menutupi seluruh tubuhnya. Ya, dalam kain kafan tersebut yang paling perlu diperhatikan di sini bahwa kain kafan yang kita pergunakan itu menutupi seluruh tubuhnya. Dan dibeli dia dari harta mayat. Sampai kata para ulama, kalaupun habis harta dia, misalnya karena sedikit, hanya mampu untuk membeli kain kafan, harus dipergunakan uang itu yang sedikit itu untuk membeli kain kafan. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kain kafan bagi lelaki itu 3 lapis. Ya, itu 3 lapis. Dan kain kafan untuk perempuan itu sebanyak 5 lapis. Walau di antara para ulama ada yang mengatakan tidak memperbedakannya, baik laki atau perempuan itu sama. Nah, tapi bila kita tengok kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka dulu yang memandikan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bahkan yang memberikan kain kafan itu kepada orang-orang yang memandikan, orang-orang yang mengkafani putrinya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Laila binti Qanif. Laila binti Qanif, dia mengatakan bahwa saya seorang yang turut memandikan Ummu Kulthum, putri Nabi, binti Rasulullah SAW ketika wafat. Yang pertama kali diberikan Rasulullah kepada kami adalah kain basahan. Nanti kita akan praktekkan apa maksud kain basahan. Kemudian bajunya selalu penutup kepala. Dan setelah itu ditempatkan pada kain yang menutup seluruh badannya. Yang menutup seluruh badannya. Yang kita bilang tadi lapisannya itu ada yang mengatakan 3, dan ini sesuai dengan perintah Nabi, dan ada yang mengatakan 5 karena memang dia seorang wanita. Ya, maka di masalah kain kafan laki tidak ada penutup kepala, tidak ada serban, tidak ada basahan, cukup 3 lapis itu saja. Dan Rasulullah SAW dikafani dengan cara itu.
Cuman disunnahkan kain kafan itu berwarna putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Albisu min thiyabikumul bayad." Pakaikan kalianlah kain putih. Ya, pakai kalianlah kain putih, maksudnya baju yang sangat disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa innaha khairu thiyabikum. Kita dalam penjelasan hadis banyak salah juga. Karena sesungguhnya kain putih itu sebaik-baik kain atau pakaian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazahmu dengan kain putih itu. Riwayat At-Tirmidzi. Ini dia di hadis lain sekalinya. Mungkin saya tak sebutkan di sini, tapi di sana dijelaskan bahwa dari 3 helai kain kafan itu ada 1 helai yang dia bercorak, ya, namanya habarah, yang biasa dulu ini di masa Nabi berasal dari Yaman. Kalau kita bilang kain putih yang bergaris-garis dia, jadi tidak polos, 2 polos, kemudian 1 bergaris-garis, corak. Kalau kami bilang, kalau itu pun kata Nabi dalam bahasa hadis, kalau memungkinkan, maksudnya kalau orang itu mampu membelinya. Beli orang dulu kain kafan ini sesuatu yang mahal. Tapi bila tidak memungkinkan, cukup 3 helai kain yang seperti sudah kita tengok. Itu dia, namanya habarah. Setelah itu disunnahkan memberi wangi-wangian di kain kafan mayat, kecuali kita bilang mayat itu dalam keadaan apa? Ihram. Ya, kecuali dalam keadaan ihram. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tuhammidu wa la tukhabbiru ra'sah." Jangan kalian beri dia wangian dan jangan kalian tutup kepalanya. Dan tidak dibenarkan berlebih-lebihan. Ya. Rasulullah, orang yang termulia dari makhluk ini, hanya dikafani dengan 3 helai kafan. Bahkan Nabi mengatakan, "La tughalu fil kafan, fa innahu yaslubu sari'a." Jangan kalian berlebihan dalam kafan ini, ya, maksudnya yang mahal, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan cepat. Itu dia mungkin masalah aturan di masalah kain kafan. Adapun bagaimana cara mengkafan, ini tidak disebutkan bagaimana cara yang apa kita bilang sesuai dengan sunnah. Intinya mayat terbangun, tidak terbuka lagi dari badannya, cukup. Itu dia. Karena yang dipermasalahkan dalam masalah kafan ini, kain putihnya ini sunnah, tapi kalau tidak ada, tidak masalah. Kemudian orang syahid, tidak perlu dikasih kafan, cukup dia dikuburkan dengan pakaian yang berdarah-darah seperti itu. Kemudian misalnya, walaupun tidak mungkin saat ini tidak akan terjadi, bila kain kafan itu tidak mencukupi, ya menutup seluruh badan, maka yang ditutup adalah terus bagian kepala sampai apa kita bilang lutut, atau kalau memang bagian aurat aja yang bisa ditutup oleh bagian aurat saja. Walaupun tidak semua itu tidak masalah, tapi ini kita bilang darurat. Tapi untuk zaman kita sekarang, alhamdulillah ini sesuatu yang mudah. Maka intinya itu saja, kita balut, kita bungkus mayat itu, jangan sampai ada satupun yang terbuka dari bagian tubuhnya. Saya kira perlu meja kalau kita dikembalikan ke tempatnya. Lantai boleh? Kita praktekkan. Sama aja. Saya malah lebih baik lebih baik.
Nah,